Pilun sama Kak Yola lagi ngapain ya? Mau telepon di mereka ah. Kak Yola. Iya Kak Pilu. Pasti rame ya nanti kita tahun baru ya. Iyalah Kita lagi siapin nih buat dekor. Nanti kita ajak teman-teman sebawat ya. Kita undang, kita rame. Makanya selalu udah kan pergantian tahun nih. Jadi kita juga harus rame. Pokoknya yang banyak ya ngundang kita. Ya banyak harus rame, seru. Seru. Kak Pilu. Iya. Kak Cici nelfon Kak Pilu. Oh iya, kita pakai head dulu ya Kak Pilu. Iya. Soalnya HP ku nggak bisa di loudspeaker. Kenapa ini Kak Cica ya? Nggak tahu nih Kak Pilu, ada apa ya? Ini Kak Pilu pakai head dulu. Oke. Halo. Oke. Taruh. Kak Yola satu lagi ngapain? Halo Kak Cici. Kak Cica. Ini lagi gunting-guntingin dekorasi. Lagi dekor. Dekorasi buat acara nanti kita mau undang Iya. teman-teman Buat tahun baru. baruan. Loh kan lagi pandemi. Lebih baik sih jangan ngumpul-ngumpul dulu kali ya. Kita kegiatannya di rumah aja. Biar lebih aman. Ada? Iya ya. Tapi sedih deh. Ya iya sih, biasanya dulu rame ya Kak Yola ya. Iya. Iya. Tapi gimana ya Kak Pilu ya? Boleh? Terus kita ngerayainnya gimana Kak Pilu? Ya, kita ngerayainnya di rumah aja seperti Kak Cico ya. Nggak seru dong Kak Pilu. Ya tapi gimana lagi ya? Yang penting kita mengucap syukur karena kita sudah melewati tahun sebelumnya karena Tuhan. Dan kita juga bersyukur sebenarnya Allah. Oh iya betul. Oke Kak Cico, oke. Boleh Kak Cico. Gimana kalau kita sekarang nyanyi aja? Kita kan tugas di Zebaut. Ayo kita memuji nama Tuhan bareng-bareng. Oke, yuk. Iya. Lupa aku. Iya ya ampun betul. Iya. Oke Kak Cico, siap. Kecepatan datang ya. Kita tunggu loh Kak Cico. Oke. Kak Yola, nggak apa-apa ya kita nggak jadi merayakan bareng-bareng teman-teman tahun baru ini, tapi kita bersyukur ya Kak Yola ya, banget, Kak Pilu. karena kita sudah melewati tahun ini dengan sukacita, semua kan karena kasih Tuhan ya Kak Yola ya. Terus kita juga mau bersyukur supaya nanti tahun depan kita juga disertai Tuhan. Benar. Pasti Tuhan bakalan nyertai kita lah. Amin. Iya. Nah, karena Tuhan itu udah baik sama kita, Mbak Pilu nih, kita harus cinta sama Tuhan. Betul Kak. Ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu dulu nih Kak Pilu. Apa ya kira-kira ya? Oh kebetulan Kak Cico juga sudah ada ya. Oh iya, Kak Cici juga sudah ada. Ya. Nyanyi lagu itu ya Kak? Ku mau cinta Yesus. Oke. Oke. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita harus percaya Kak Pilu bahwa apa tuh kalau Tuhan itu bakalan menciptakan kita serupa dengan yang baru ya. Betul. Dan akan menjadikan kita untuk terus berbuat baik. Iya, sebagai anak-anaknya ya Kak Yola Sebagai ya. anak Allah. Kita juga harus patuh sama Tuhan seperti tadi kita harus menaati juga pemerintah ya. Kita Iya. protokol kesehatan, kita nggak kumpul-kumpul juga. Nah itu juga sebagai bukti juga kita anak Allah yang baik gitu ya. Nah Kak Yola,
kita sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita mau doa dulu, doa pembuka. Yuk, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami sepanjang kami tidur di malam hari tadi. Saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah serangkaian ibadah ini ya Tuhan. Bimbinglah dan selalu sertailah ibadah ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Kak Yola. Ini tapi Nih, sebagai anak nih Kak Yola ini, apa yang Kak Yola lakukan sebagai rasa sayang Kak Yola kepada orang tua nih? orang tua itu kan perwakilannya Tuhan ya Kak. Iya. Jadi kita harus selalu menghormati orang tua Kak dulu, Menghormati, ya, dengan betul, ya. cara tidak melawan kata-kata orang tua. Iya, harus taat juga ya. Iya, harus taat. Kak Yola, iya. Baik, nah seperti juga kita kepada Tuhan ya Kak Yola ya, kita juga harus menghormati Tuhan karena kita sudah dilayakkan sebagai anak-anaknya. Nah, untuk lebih menguatkan kita sebagai anak-anak Allah nih, nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Yola ya. Oke. Ya, sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Seperti Bapak sayang anak. Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Saya ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Ya, 2 hari yang lalu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Penuh sukacita, bukan? Ya, sukacita dan syukur itu ya hukumnya wajib bagi kita orang Kristen ya. Karena kenapa? Karena kita telah dijadikan anak-anak Allah oleh karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini kita akan belajar sedikit mengenai anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah.
Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Yesus penebus kami dan kuasa Roh Kudus, kami anak-anak-Mu datang untuk dikuatkan iman percaya kami melalui ibadah kecil ini. Berkatilah kami, mari berfirmanlah dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membuka bacaan kita hari ini dari kitab Galatia 4. Kitab Galatia 4 ayat pertama sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, adik-adik, membaca di rumah, ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Adik-adik, tadi dalam bacaan kita disebut ada kata-kata akil balik. Apa sih artinya akil balik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akil balik adalah tahu membedakan yang baik dan buruk. Biasanya umur 15 tahun ke atas tuh ya. Bisa juga berarti cukup umur, cukup akalnya. Nah, ini akil balik dalam pengertian pertumbuhan anak-anak ya. Dalam surat Galatia yang ditulis oleh Paulus tadi, Paulus menulis bahwa yang belum akil balik, yang belum dewasa imannya, ya, jadi dalam hal ini akil balik dalam pengertian rohani, itu tidak bisa menjadi ahli waris karena belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk atau jahat. Jadi orang-orang beriman yang masih hidup dalam roh-roh dunia, penyembahan berhala, percaya tahayul, sundel bolong, ya, dongeng-dongeng tentang keselamatan
dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang belum akil balik. Jadi masih ya disebut anak-anak lah di istilah yang lainnya. Di Alkitab bagian lain juga disebut masih bayi. Nah, orang atau anak yang belum akil balik tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tuanya. Demikian pula orang-orang yang hidup rohaninya masih menurut roh dunia dalam segala bentuknya tidak bisa menjadi ahli waris dari Allah, ahli waris dari surgawi. Nah, puji Tuhan, adik-adik kita, adik-adik dan saya telah akil balik. Kenapa? Karena telah mengenal Yesus, menerima Tuhan Yesus. Dan yang hebatnya apa? Oleh karena kita menerima, mengenal, percaya Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Ya, menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Artinya kita mewarisi hidup kekal, mewarisi tinggal di surga. Tuhan Yesus sendiri bahkan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 itu mengatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, yaitu di surga, kamu pun berada. Nah, inilah tandanya kita menjadi anak-anak Allah. Kita mewarisi kerajaan surga. Kita pasti jadi ahli waris. Karena apa? Karena kita telah jadi akil balik, telah jadi ahli waris. Dan kita telah menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menjadikan kita mampu menjadi disebut anak-anak Allah. Lalu apa tugas kita selaku anak-anak Allah? Kita telah dianugerahi damai sejahtera, dianugerahi shalom. Oleh karena itu menjadi tugas kita semuanya untuk membawa shalom itu tadi, membawa damai sejahtera itu kepada sesama. Natal adalah berita damai sejahtera, berita sukacita. Nah, tugas anak-anak Allah, adik-adik dan saya, membawa damai, membawa shalom, membawa sukacita kepada sesama. Tetapi harus diingat, harus disadari, untuk menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga, kita harus apa? Dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, intim dengan Allah di dalam Tuhan Yesus. Salah satu cara mendekat dengan Allah yaitu kita rajin, tekun, sungguh-sungguh lakukan ibadah. Baik ibadah bersama maupun ibadah secara pribadi. Misalnya baca Alkitab rutin, merenungkan, berdoa, ya, memuji-muji Tuhan, ya, dan sebagainya. Nah, dari uraian tadi kita bisa menyimpulkan ada 3 hal. Pertama, hidup dalam kebenaran Allah, dalam damai sejahtera dan syukur sebagai anak-anak Allah. Tidak ikut roh-roh duniawi, tidak ikut dongeng-dongeng tahayul, tidak ikut kepercayaan-kepercayaan lain, dan sebagainya. Yang kedua, membagikan damai sejahtera atau shalom itu kepada sesama dengan cinta kasih.
seperti diajarkan Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, adik-adik, kita hidup tadi akrab, intim, dekat dengan Allah melalui ibadah kita, baik secara bersama maupun secara pribadi, dan juga berupaya mengenali firman-Nya. Namun demikian ada hal yang sangat penting, yaitu yang harus kita ingat, bahwa dalam membagikan damai sejahtera, dalam membagikan shalom, kita harus disertai dengan contoh, dengan perbuatan. Jadi kita sendiri juga berusaha melakukan damai sejahtera itu, yaitu dalam wujud kasih. Sebab iman sebagai anak Allah tanpa perbuatan adalah mati. Kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa praktek akan kasih, akan perhatian kepada sesama, itu akan menjadi sia-sia tanpa dilakukan itu. Nah, lakukanlah kita hal-hal yang baik, meskipun sederhana, meskipun kecil, meskipun nggak dinilai orang. Lakukanlah yang baik sesuai yang Tuhan ajarkan. Nah, mari coba kita lihat video ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมNah, bagaimana adik-adik? Orang itu tadi tidak mementingkan populer, tidak memikirkan mau kaya atau terkenal, tidak. Dia hanya melakukan satu hal, mengasihi, menolong. Dan itulah contoh iman dengan perbuatan. Nah, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
terima kasih atas pengajaran-Mu pada saat ini. Kami anak-anak-Mu boleh Tuhan ajari menjadi ahli waris oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami menjadi anak-anak Allah. Suatu sebutan yang sangat istimewa. Karena itu ajari kami untuk kami tetap dekat kepada Allah, dekat kepada Bapa, dekat kepada Tuhan Yesus. Kami mau setia melakukan ibadah kami, dan juga kami mau melakukan kepada sesama kami pewartaan, memberikan shalom, memberikan damai sejahtera, dan mengasihi. Terima kasih. Tuntun kami Bapak dalam kami memasuki tahun baru 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya sebagai anak-anak Allah, kami akan dituntun oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus. Terima kasih. Ampuni segala dosa kami di dalam Tuhan Yesus, Putra-Mu, penyelamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan kita didasari oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Katri bacakan ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, cara mengumpulkan persembahan ada 2 cara. Pertama, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan di rumah, ditaruh di dalam amplop. Lalu saat kita bertemu, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan tersebut di kantong persembahan. Cara yang kedua, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa mentransfer persembahan ke rekening GKJ Kanaan di Bank BNI dengan nomor rekening 07049161429 atas nama GKJ Kanaan. Nah, adik-adik semuanya, tiba saatnya kita mau berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, kasih-Mu, sukacita Natal yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kami juga mengumpulkan persembahan Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami agar dapat menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, berkati kami agar kami terus menjadi anak-anak-Mu yang baik, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tetap semangat bersekolah minggu di rumah dan tetap ceria. Adik-adik, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker. Terima kasih. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kak Yula, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dikuatkan sebagai anak-anak Allah, kita sudah dilayakkan ya. Bahwa Tuhan sudah layak menjadi anak-anak Allah. Bersyukur banget ya Kak Pipi. Ya, bersyukur banget. Kita punya Allah yang begitu luar biasa mencintai kita. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, Kak Yula ya. Kita punya Allah yang luar biasa. Nah, kita mau meresponin firman Tuhan saat ini dengan nyanyi apa Kak Yula? Abah ya Bapak. Abah ya Bapak. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku.
lebih dari segalanya. Oh Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih tinggi dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cintakan. Ya, sekarang kita mau tutup ibadah kita nih Kak Pilu dengan doa penutup. Yuk dipersilakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sudah melimpah di kehidupan ini. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk guru sekolah minggu, berilah mereka kesehatan dan penyertaan-Mu sepanjang hidupnya. Dan berkati juga anak-anak Zebaot, Tuhan Yesus, berilah mereka kesehatan dan jauhkanlah virus corona dari kita semua Tuhan, supaya kita bisa berkumpul kembali dan ibadah secara langsung. Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk negara ini. Tuhan Yesus, berilah negara ini selalu kesejahteraan dan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Hilangkanlah penyakit corona ini, semoga penyakit ini segera tidak ada Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan kepada doa yang pernah Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, kita udah selesai nih Kak Pilu ibadahnya. Betul. Tapi apa tuh? kita punya sesuatu. Apa? Karena ini akhir bulan dan ini akhir tahun. Oh iya. Kita mau ngucapin selamat ulang tahun nih Kak Pilu. Iya betul, untuk teman-teman yang bulan Desember ini ulang tahun ya Kak Yola ya? Bulan Desember ini. Siap, kita nyanyi lagu Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kami. Padamu semua selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday ya buat kalian yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kak Yola, ternyata kita ini ibadah terakhir Zebaot di tahun 2020. Iya. Ternyata cepet juga ya Kak. Iya. Udah akhir ya. Kita bersyukur ya Kak Yola, Tuhan sertai sampai saat ini. Nah, kita juga mau memasuki tahun 2021. Berarti harus lebih semangat. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang Pengharapan baru. yang baru. Iya, pengharapan yang baru ya dari Tuhan. Bener Kak Pilu. Ya, nah, ada pesan-pesan lagi nggak Kak Ada Yola? dong. Jadi buat teman-teman nih tetap jaga kesehatan ya, tetap disiplin. Taati peraturan protokol kesehatan. Betul, antaranya Tetap pakai masker setiap kali kamu keluar atau kemana pun. sering cuci tangan, pakai sabun, Dan kalau bisa hindari kerumunan. jaga jarak. Dan jangan lupa bawa hand sanitizer juga teman-teman kalau teman-teman ingin berpergian. Iya, minum vitamin, makan makanan sehat.
Ya Kak Yola ya. Benar, Kak. Oke, kalau gitu kita pamit ya Kak Yola Iya. ya. Ya. Dadah, teman-teman. Dadah Tuhan Yesus teman-teman. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Di di tahun tahun depan. 2021. Dadah, Tuhan berkati.